Adz-dzulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Hubbud dunya dzulmatun was-siraju lahu taqwa. Wadzam dzulmatun was-siraj lahu taubah. Wal qabru dzulmatun was-siraj laha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal akhiratu dzulmatun was-siraju laha al-amalu shalih was-siratu dzulmatun was-siraju lahu al-yaqin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berkata sahabat Nabi SAW yang menemani Rasulullah di ghar atau gua Thawr. Bulan ini, bulan Rajab, mengingatkan kepada kita akan julukan yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar. Beliau Sayyidina Abu Bakar mendapat gelar langsung dari Rasulullah As-Siddiq karena beliaulah yang pertama kali percaya dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi ceritanya gini hadirin. Peristiwa Isra Mi'raj ini kan mengingatkan akan apa yang dilakukan orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Jadi bertubi-tubi ujian yang dihadapi Rasulullah ini. Nabi ketika menyampaikan dakwahnya mulai jahron, terang-terangan, itu beliau dikecam, beliau disakiti, beliau dicaci, semuanya lengkap. Bukan cuma beliau, sahabat-sahabat beliau semua. Sampai pada batasan beliau itu di hisor. Hisor itu kalau bahasa sekarang di blokade, yang tidak boleh berdagang, diboikot oleh orang kafir Quraisy. Sepakat tidak boleh ada yang menjual barangnya kepada Muhammad dan kaumnya, dan tidak ada yang membeli barangnya Muhammad dan kaumnya. Mereka dan semua kabilah-kabilah ini sepakat. Akhirnya Rasulullah diasingkan di namanya Syi'ib. Syi'ib itu apa? Lembah, di satu lembah ditaruh di sana. Itu sahabat makan sehari itu sekali, minum sekali. Bahkan dalam riwayat sejarah sirah disebutkan sampai sebagian sahabat itu sampai makan rumput hadirin. Sampai makan rumput karena sudah nggak bisa makan apa lagi. Tahu nggak Rasulullah di boikot itu berapa minggu, berapa bulan? 3 tahun. Ya. Saya kalau lihat perjuangan Nabi di boikot ini aja, belum ngomong perang, belum apa, sudah. Kalau kita maksiat itu apa nggak ngerasa salah sama Rasulullah? Demi memperjuangkan agama ini bisa sampai di kita, Rasulullah itu berkorban apa saja. Sebelum diboikot, Nabi itu didatangin. Kalau mau uang dijadikan yang paling kaya. Kalau mau jabatan dijadikan raja. Kalau mau wanita, pilihlah tercantik wanita Quraisy waktu itu. Monggo. Tapi Nabi menolak. Jangan lagi jabatan, jangan lagi harta.
matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk aku tinggalkan perintahnya Allah ini, demi Allah aku nggak akan tinggalkan. Begitu bertubi-tubi, cuman mereka ini nggak bisa bunuh Rasulullah karena terikat dengan adat dan budaya. Orang Arab itu punya adat budaya yang mereka nggak berani untuk mengkhianatinya. Karena Rasulullah itu masih punya paman kepala suku, Abu Thalib, yang sangat disegani. Mereka nggak berani menyentuh Nabi, nggak memukul Nabi, membunuh Nabi karena Abu Thalib ini. Jadi mereka hanya mentok mencaci dengan lisan. Tapi semua caciannya orang kafir, walaupun melukai hati Rasulullah, beliau kalau pulang itu sedih. Sampai di rumah itu ketemu istrinya itu sedih kelihatan. Tapi Sayyidah Khadijah dalam riwayat disebutkan, gak usah sedih, kaulah Nabi yang ngajak orang untuk nyambung silaturahim, kaulah Nabi yang begini, kau. Jadi yang menguatkan Rasulullah ini Khadijah di dalam rumah, di luar yang membacking atau memberikan lucu atau memberikan keamanan buat Rasulullah ini Abu Thalib. Selalunya seperti itu. Sampai akhirnya di suatu tahun Allah panggil Khadijah dan Abu Thalib di waktu yang berdekatan. Maka Nabi sudah gak punya lagi perlindungan di luar maupun perlindungan di dalam. Itu sudah saat-saat paling genting, paling berat buat Rasulullah. Nabi itu bagaimanapun, apapun yang terjadi nggak pernah mau hijrah. Sahabatnya disuruh ke Najas, suruh ke Ethiopia, ya, dipimpin oleh Sayyidina Ja'far Thayyar, sebelumnya Sayyidina Utsman bin Affan. Anaknya perempuan, menantunya suruh ke Ethiopia sana, Habasyah. Rajanya namanya Najasyi, asalnya Kristen, tapi mereka tidak menyembah atau tidak menuhankan Isa, dan akhirnya beriman kepada Rasulullah. Tapi Nabi nggak mau. Nabi itu nggak mau hijrah. Seberat apapun ujian enggak. Tapi begitu Abu Thalib dan Sayyidatuna Khadijah meninggal, baru masa-masa berat yang dihadapi Rasulullah. Akhirnya Nabi itu sudah nggak kuat, daripada beliau itu dibunuh, coba dulu hijrah yang dekat. Kemana itu hijrah yang dekat? Taif. Taif, gunung. Taif kayak batu, dingin. Walaupun Mekah panas, Taif itu dingin. Lebih dingin lagi Abha, Cangar. Udah kurmane Cangar. Kalau Taif itu kayak batu. Akhirnya Rasulullah mengajak beberapa sahabat untuk ke Taif, dakwah di sana, mungkin dapat tempat yang lebih baik. Rasulullah jalan, didului orang kafir Quraisy, difitnah dulu orang Taif. Wiku Muhammad mau datang, kita di Mekah ini pecah persaudaraan, nggak karu-karuan, orang diajak untuk murtad ke agama yang lain, disuruh nyembah dia, disuruh ini pembohong, penyihir, wes entek. Rasulullah diracun itu orang-orang. Begitu Rasulullah sampai Taif, nggak disambut hadirin dengan sambutan yang
dingin tapi disambut dengan cacian, hinaan dan lemparan batu. Waduh, dilempari batu Rasulullah, berdarah-darah. Bajunya Nabi itu merah semua, sudah darah. Itu sudah ditutup sama sahabat. Sahabat ini sudah pasang badan buat Rasulullah. Melempar batunya nggak kecil-kecil, gede-gede. Sampai Rasulullah cari tempat yang aman di tebing. Datang malaikatul jibal, malaikat yang jaga gunung. Wahai Muhammad, kalau kau sudah nggak kuat ngomong, aku akan balik gunung ini, kulempar untuk orang Taif sak orang Mekahnya sekalian. Taif sak Mekah tak sikat kabeh. Nek sing ditawani Kanjeng Nabi jawabane Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk untuk kaumku. Mereka enggak tahu kalau aku itu nabi. Mereka lemparin aku batu, mereka caci aku, mereka usir aku dari Taif karena mereka enggak tahu kalau aku itu nabinya mereka, ya Rabb. La'alla yakhruju min aslabihim man amana billah wal yawmil akhir. Kalau mereka enggak beriman, ya Allah, harapanku yang disulbi mereka, anak cucu mereka lah yang beriman kepada aku, ya Allah. Dilihat sabarnya Nabi dalam dakwah. Nek sing ditakoni aku, Bib, ya apa cepet, gak usah suwe-suwe, calno gunung ini, wis dikandani gak gelem, calno wis, gak mungkin sabar kita. Wong kita ini ngajak kebenaran kok dilempari batu, dihina, dicaci, dituduh, difitnah. Sabar Nabi. Makanya masuk ulil azmi 5 Nabi tersabar. Ya. Akhirnya sudah, bayangkan sudah mentok ke Taif, digitukan balik lagi ke Mekah, diketawain di Mekah. Gimana Muhammad? Sudah disambut sama orang sana. Wah, kakak ibu. Wis gak kuat Rasulullah. Sudah pasrah sama Allah sudah. Hingga suatu saat Allah tahu penderitaan yang dihadapi Nabi ini sudah penderitaannya kelas berat ini hadirin. Makanya orang itu tambah makomnya semakin tinggi, ujiannya semakin besar. Nih, sampean biyen salate sik pedhot-pedhot, sik kadang ngombe, sik kadang gendaan, koyo urip gak ono ujian, enak ae. Begitu wis nang masjid, wis tobat, ngono ae PPKM. Ujian iki macem-macem gak mandek-mandek. Aku biyen bejat kok yo gak ono ujian. Saiki aku wis genah kok justru. Nah ini memang harusnya. Nek sampean bejat terus kemudian nggak ada banyak ujian, terus kemudian pas sampean tobat rezeki lancar, ini semua lancar, ini perlu dipertanyakan, kok iso, aneh ini. Ya memang harusnya gitu. Memang ujiannya bagi orang yang kalau sudah baik itu lebih besar. Hanya bedanya kalau orang tambah dekat sama Allah, sebesar apapun ujian jadi ringan, kayak Rasulullah. Ulang Rasulullah diketawain ini, hari demi hari dicaci, dihina. Nggak ada lagi sudah Abu Thalib yang memberi perlindungan, nggak ada lagi Khadijah di rumah yang memberikan ketenangan. Sampailah tanggal 27 Rajab. Kapan 27 Rajab? Menit pembenar. Hari apa 27 Rajab? Malam 27 Rajab, malam Isra Mi'raj itu kapan? Senin itu tanggalan pemerintah, aslinya Selasa. Kan kemarin diundur tanggal 1 Rajabnya. Iya kan? Dibuat Senin supaya Sabtu Minggu Senin telung dino bareng ore. Sebab atau ngikuti yang sebelumnya. Tapi kalau ngikutin ru'yah hilalnya
tim falaknya Nahdlatul Ulama kan kemarin diundur 1 hari kan, malam 1 Rajab itu berarti Selasa ya, Senin malam Selasa, Senin malam itu 27 Rajab, Senin malam itu 27 Rajab, bukan malam ini 27 Rajab tapi Senin malam. Kalau Senin besok ini tanggal merah 27 Rajab berarti 27 Rajab malam ini, malam 27 Rajab. Berhubung Selasa berarti Senin besok ba'dal maghrib itu 27 Rajab. Nah, di malam 27 Rajab itulah Rasulullah tidur di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu kalau Ka'bah kotak, di atasnya ada separuh lingkaran. Tahu nggak? Separuh lingkaran di sebelahnya Ka'bah itu namanya Hijr Ismail. Di Hijr Ismail itu Rasulullah tidur. Rasulullah tidur di situ karena tidak aman. Nabi itu kemanapun pergi, kemanapun jalan dijaga oleh sahabatnya, takut dibunuh. Dan ketika itu Rasulullah dijaga oleh 2 sahabat, Abbas dan Hamzah. Yang pertama Abbas, paman Nabi. Abbas itu paman paling kecil ya, paman Nabi yang paling kecil Abbas, adiknya Hamzah. Sayyidina Abbas ini dalam riwayat disebutkan sahabat paling tinggi. Sahabat paling tinggi siapa? Abbas. Sahabat paling pendek siapa? Abdullah bin Mas'ud. Sahabat paling ganteng siapa? Dihya. Ya, nanti saya terangkan satu-satu. Sahabat paling tinggi Abbas. Saking tingginya, kalau naik onta itu kakinya nempel di tanah. Kau numpak Supra jinjit loh. Iki numpak unta. Kau nang taman safari numpak unta. Pakai tangga. Pakai tangga. Atau kalau enggak, ontanya itu suruh duduk, baru kita naik. Kalau dia berdiri, harus pakai tangga. Kayak di taman safari kan ada ya, naik onta. Atau kalau ke umroh dulu, jalan-jalan naik onta bisa. Atau kalau di Dubai juga bisa. Itu kan segitu. Itu Sayyidina Abbas, kalau naik onta, kakinya ini nempel di tanah. Bayangkan, sapi rodokuri Sayyidina Abbas. Mungkin 2 meter lebih, 2 meter lebih, kalah pemain-pemain basket apa jeneng Amerika ini, NBA, pemain basket NBA kalah, winggi. Kalau paling pendek sahabat Abdullah bin Mas'ud 50 cm, sapi itu 50 cm. Tak dirok ini. Tapi kemana-mana bawa sandalnya Rasulullah. Rasulullah kalau jalan itu Abdullah bin Mas'ud di belakangnya sambil megang sandal. Kalau megang sandal enggak gini, taruh di dadanya. Sandalnya Kanjeng Nabi mesak awake ya. Terus badannya itu wangi. Karena dia merasa yang dipegang sandalnya Rasulullah, dia tidak berani badannya kotor, wangi. Kemanapun Rasulullah ada, Abdullah bin Mas'ud ada. Sampai saya tanya Abdullah bin Mas'ud, kalau mau tahu ayat ini turun di mana, kapan, waktu apa, sebabnya apa, tanya saya. Semua ayat ini turun asbab nuzulnya yang tahu Abdullah bin Mas'ud. Suatu kali Abdullah bin Mas'ud ini naik ke pohon, diranting nenek ini. Diranting, terus kakinya itu diginikan kayak arek cilik dulinan di gini, wit itu rek, di pohon ranting terus kakinya diginikan.
Sahabat lihatnya itu sungguh. Ada beberapa sahabat ketawa. Ditanya oleh Rasulullah, "Ma yudhikukum?" Apa yang membuat kalian ketawa? Maaf ya Rasulullah, kakinya Abdullah bin Mas'ud imut-imut, lucu cilik gitu, kayak boneka. Katanya Rasulullah, "Naam, ya, memang kakinya, saknya, betisnya memang kecil di mata kalian, tapi di mata Allah lebih besar dan lebih agung dari gunung Uhud." Makanya jangan ngeremehno wong dek kon. Wong dek kadang-kadang makome luwih gede itu kok Gunung Kelut, Gunung Semeru. Ya. Itu Abdullah bin Mas'ud, ini Sayyidina Abbas. Makanya yang jaga Rasulullah Abbas. Yang satu lagi Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini beraninya orang. Mainnya itu di padang pasir. Sayyidina Hamzah ini seumuran sama Nabi. Wong pas kecilnya bareng-bareng disusui di Bani Sa'ad. Sama umurnya, walaupun pamannya tapi seumuran. Sayyidina Hamzah ini beriman sama Rasulullah dan membela Nabi mati-matian. Saking beraninya Hamzah, kalau perang, orang itu kalau perang hadirin, itu menyembunyikan identitasnya. Apalagi kalau dia itu seorang pemimpin, panglima perang. Kalau Anda ini panglima perang, Anda tidak boleh dikenal, tidak boleh dilihat oleh musuh, karena yang ngatur strategi panglima. Paham ya? Itu di mana-mana sudah. Namanya perang itu jangan kelihatan. Kecuali Sayyidina Hamzah. Kalau perang identitasnya ditunjukkan. Di depan dikasih bulunya angsa. Dikasih bulunya angsa. Ya. Dikasih bulunya angsa, ditunjukkan kepada musuh. Mau tahu di mana Hamzah ini? Iya. Nekat. Sing nekat sahabat itu dua, Hamzah sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu waktu masuk Islam, ya, waktu masuk Islam, dia itu nantang siapa yang menghalangi keislamannya, ditunggu di balik bukit. Ditunggu di balik bukit. Sing pengen bojone dadi rondo, sing pengen anake dadi yatim piatu, tak enteni di burine gunung. Satu pun tidak ada yang datang. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar itu beraninya orang Sayyidina Umar. Saking beraninya dan kuatnya keyakinannya sama Allah, setan itu delok bayangannya Umar wedi. Setan itu lari dari Umar. Tapi Sayyidina Umar yang seberani itu wedine mbek bojone. Aku sampai mikir, setan belayu, bojo Sayyidina Umar sing wedi. Sing di omah iki lho abot kok setan lho. Berat kelas ini. Kemudian Sayyidina Hamzah ini namanya Tok Hamzah, artinya macan. Hamzah itu artinya macan. Sudah macan digelari Asadullah, singanya Allah. Waduh, lengkap sudah. Jadi kalau urusan perang dan
perang, mesti yang pertama kali ngadepi Sayyidina Hamzah. Ya, Sayyidina Hamzah itu berani. Namanya aja singa, mek gak edan ae. Sing edan Arema, macan Kemayoran, ya, Persija. Ya. Dua orang ini nemeni Rasulullah. Dimanapun Rasulullah ada, di situ orang tua. Tanggal 27 Rajab Rasulullah tidur di Hijr Ismail, dijaga Hamzah sama Abbas. Aman guys. Tahu-tahu malam-malam Rasulullah tidur, diangkat. Langsung malaikat Jibril datang dengan wujud aslinya. Karena malaikat Jibril itu kalau datang ke bumi itu bisa wujud asli, bisa juga wujudnya manusia. Jadi menyerupai, kayak ceritanya hadis Jibril. Ya, Rasulullah menceritakan datang kepadaku seseorang, bajunya putih, rambutnya hitam pekat. Terakhir, fa'innahu Jibril, dialah Jibril, atakum yu'allimakum dinukum, dia datang mengajarkan agama kalian. Manusia, lihat itu Sayyidina Umar lihat, jadi menyerupakan dirinya sebagai manusia bisa, tapi bentuk asli juga bisa. Lah waktu peristiwa Isra Mi'raj wujud asli. Kalau kita belajar tauhid di Jauhar Tauhid itu di bab tentang malaikat, itu kan didefinisinya malaikat itu kan jismaniyah, nuroniyah, badan yang buat dari cahaya, bisa berubah bentuk dengan bentuk apapun dengan syarat bentuknya itu indah. Beda malaikat sama jin. Jin juga bisa menyerupai manusia, tapi bisa juga menyerupai dirinya sesuatu yang menakutkan, jelek. Jadi kalau jin itu bisa berubah jadi Gondoruo, Dracula, Mak Lampir, itu jin. Bisa juga seperti kita biasa, genah. Tapi kalau malaikat gak mungkin kecuali indah. Nah tadi itu, makanya paling gantengnya sahabat tadi siapa namanya? Dihya. Kata Rasulullah, malaikat Jibril kalau merubah bentuk sebagai manusia paling mirip dengan Dihya. Jadi sahabat yang paling ganteng Dihya. Makanya kalau ada yang ngaku malaikat Jibril, delok mesti ganteng ngomong gak. Nek elek wis gak mungkin. Kayak Lia Edan itu gak mungkin. Gak ono malaikat Jibril. Jinne gak ono kowe ngomong malaikat. Gak ngocok blas itu. Kemudian Rasulullah itu diambil, dibawa ke Zamzam, dibawa ke sumur Zamzam, dibelah dadanya, diambil hatinya, dibersih dengan air Zamzam. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhum tuhuran ala tuhur. Bukan kotor, bersih, tapi dibersihkan lagi karena untuk pertemuan yang mulia, karena dipanggil sama Allah. Dibersih, ditutup lagi. Mulailah Rasulullah dipanggilkan buruk, kendaraan khusus dipersiapkan untuk para nabi. Naik Rasulullah ke buruk, perjalanan dimulai. Isra Mi'raj. Isra perjalanan tengah malam Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa langit 1, 2, 7 sampai 7 sampai Sidratul Muntaha. Itu Mi'raj. Makanya uruj itu artinya naik. Isra dari Sariyah perjalanan malam darat. Rasulullah diberikan oleh Allah beberapa hal. Pertama, rehlah. Ini kan Isra Mi'raj ini menghibur Rasulullah setelah beberapa saat yang
bertubi-tubi. Sekarang dihibur Rasulullah. Ya. Mulai Rasulullah dihibur. Menghibur Nabi dengan apa? Rehlah, perjalanan yang empat macam. Perjalanan pertama, rehlah tabarruk. Apa rehlah tabarruk? Rehlah perjalanan mengambil berkah. Sholat 2 rakaat di tempatnya lahirnya Nabi Isa, gunungnya Nabi Musa, ini semua ini sholatlah kau di sana, sholat tabarruk, ngambil berkah di bekasnya Nabi. Paham? Jadi sampai ziarah wali, ziarah Nabi atau bekasnya Nabi, bekasnya wali, kalau sampean dilarang, sampean jawab, "Ola opo malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah sholat di Gunung Turisina?" Karena gunung itu dipakai Nabi Musa berbincang-bincang dengan Allah. Bekasnya Nabi Musa ini yang menyebabkan sholat di sana. Makanya barokahnya ada. Kalau nggak bekas Nabi Musa, mungkin nggak di Gunung Turisina, Rasulullah mungkin di Panderman. Atau Gunung Kelut di Mbah Marijan. Tapi karena ini bekasnya Nabi Musa, bekasnya Nabi Isa, disitulah Rasulullah disuruh sholat. Rehla tabarruk, ngambil berkah. Jadi wong-wong sing gak cukup berkah iki wis gak jelas. Malaikat Jibril yoga, Rasulullah yoga, mbok melok sapa ya? Satu. Setelah itu Rasulullah diajak kedua rehlatut ta'lim, belajar, lihat amalan umatnya. Iki lho sing gak sembahyang, iki lho sing buka aurat, iki lho sing mangan riba, iki lho sing angger nyeblak ngomong ae. Iki lho iki amalan umat. Taklim. Yang ketiga, rehla ibadah, sholat di Masjidil Aqsa dengan para nabi dan rasul. Ibadah, rehla ta'abbud atau rehla ibadah. Taklim, ibadah, tabarruk. Tinggal terakhir liqa as-sholihin al-auliya au liqa al-anbiya. Mulailah Rasulullah naik ketemu Nabi ini, ketemu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi silaturahim dengan orang soleh atau para Nabi, ngajarin kita sampai Sidratul Muntaha, ketemu Allah, legoris hilang semua musibah yang dihadapinya, sudah nggak ada apa-apanya karena nikmatnya memandang zat Allah itu lebih nikmat dari surga. Jadi surga itu kecil dibanding nikmatnya kita punya kesempatan lihat Allah, itu sudah gak ada duanya. Nabi Adam dan Nabi Musa itu minta katanya Allah, lantaroni, gak akan pernah kau bisa lihat aku. Tapi lembok coba sakarep munang gunung itu, ini istaqarra makanahu, kalau dia tetap di tempatnya kuat ketika aku tajalli menampakkan diri, ya kau lihat, fasaufa taroni. Akhirnya falamma tajalla, ketika Allah mau menampakkan nurnya tok ajur, fakharra Musa, ngeblak Nabi Musa, tak kuat. Tapi Nabi Muhammad dicarikan tempat yang nggak mungkin hancur, Sidratul Muntaha, Arsy. Disitulah di Arsy itu Allah tajalli. Jadi bukan Allah itu di Arsy, bukan Allah di Sidratul Muntaha. Allah menampakkan di sana. Kebetulan Arsy ketika Allah nampakkan kuat, kalau gunung nggak kuat. Jadi kalau ada orang bilang itu kan buktinya Nabi Muhammad mi'raj kan sampai di Arsy, berarti Allah di sana, salah. Kenapa Anda nggak mengatakan Allah di gunung ketika Nabi Musa mau ketemu, kau mengatakan cari di gunung Turisina, berarti Allah tinggal di gunung sana? Enggak. Allah nggak punya tempat. Allah itu tidak bertempat karena tempat itu sifatnya makhluk. Tapi ketika mau tajalli, Allah mau menampakkan, dimensinya nggak kuat ini gunung ini, ajur. Lah kalau mau yang kuat, Arsy.
Allah juga nggak di situ, tapi menampakkan di situ kuat. Allah nggak di arsy. Kemudian ketemu sama Allah. Oh, lega, hilang semuanya. Setelah pertemuan itu ada hadiah buat Nabi yang kalau sumpah lagi, kalau mendapat musibah lagi bisa menghibur. Apa itu? Sholat 5 waktu. Asalnya 50. Turun ketemu Nabi Musa, kakean gak kuat umat. 45, 40, 35, 30, 25, 20 terus bolak-balik sampai 5 Nabi Musa mengatakan, "Gak salu takhfif, minta keringanan, gak kuat umatmu wis talah." Katanya Rasulullah, aku izin di Gusti Allah bolak-balik sakmene akene wis ojo wis. Coba gak izin Kanjeng Nabi lumayan arek. Telu kan lumayan. Paling enggak Rasulullah itu 5. Nek umpamane dadi 3. Paling enggak subuh kalau bisa jelas. Paling zuhur, asar, maghrib. Enak wis gak ono isya, gak ono subuh. Ate gawe hole Nabi Musa aku ben tahun mari. Gara-gara Nabi Musa iki sembahyang iso telu tok ya. Tapi saya nek Rasulullah izin, jangan malu. Tak bayangno nek sholat waktu itu 50. Kalau 50 dibagi 24 jam piro? Setengah jam sekali azan. Setengah jam sekali azan. Dan yo sing gak seneng mbek azan, ngeluh ada sih. La ilaha illallah. Sedina 5 wis ribut. Coba waktu itu gak dinyang azan setengah jam setengah jam azan. Ayo. Paling dikon medhot, dilarang pakai toa kalau azan. Iya. Lah wong iki wis dikeki 5 ae. Sik apa? Kupinge sik suker. Ngrungokno azan. Ya. Lah ini kok mau dibuat 50 lagi. Ala kulli hal. Untung gak sido 50 ini. Kemudian hadirin, Rasulullah dikasih 5 sholat 5 waktu. Setelah dikasih 5 waktu, turun. Begitu turun, orang kafir Quraisy tanya, ya apa? Kafir Quraisy, ya apa? Katanya Rasulullah, ya. Katanya Rasulullah, ini ada sing seneng ini. Iki gak apa-apa rek tak terus. Anggapan malam Isra Mi'raj iki. Kon Masjid An-Nur bikin acara peringatan Isra Mi'raj enggak? Kapan? Selasa malam. Di sini takdim. Terus Rasulullah turun. Setelah selesai, Nabi Muhammad ditekani mbek Abu Jahal. Rukun Abu Jahal. Wah sing ruwet-ruwet iki jenenge Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda. Aduh, tewur. Ya Allah. Ngeluh aku bentuk Indonesia ini. Wong kok ngono kok iso urip. Kok gak kena corona ya wong. Ruwet. Ya. Sampai inti lali karek gak pola agam. Nah, jadi Abu Jahal tanya sama Nabi, Muhammad, kamu kabar-kabarannya? Ada kabar-kabar baru? Ada. Tadi malam. Kenapa tadi malam? Aku diperjalankan oleh Allah. Kemana? Palestina, Syam, Masjid Aqsa. Hah? Si. Kapan berangkat, kapan balik? Tadi malam berangkat, tadi malam pulang. Tuh,
Ini biasanya 2 bulan berangkat, 2 bulan pulang, 4 bulan perjalanan. Kamu ngaku semalam tok. Iya, Muhammad. Sabar. Lau ataitu biqaumin. Kalau aku datang dan aku ngajak kaum, hal haddatstahum mithla ma haddatstani, apa kau akan menceritakan yang kau ceritakan sama aku sekarang ini? Apa ini cuma khusus buat aku saja? Enggak, tak sampaikan. Temenan yo. Ya kaum, ono kabar hoax. Hei sini kau. Kon lah gak percaya tak kandhani lek Muhammad wedan. Ya, saiki tak buktikno. Apa? Ayo kumpul orang Quraisy. Didatangkan ke Rasulullah. Sampai ke Rasulullah. Muhammad sampaikan ke mereka, diceritain saya tadi malam berangkat dari sini ke Masjidil Aqsa, kemudian saya itu ke Mi'raj, kemudian balik saya dapat perintah sholat. Di dalam kitab An-Anwar Bahiyah disebutkan dhahikal qaum, ketawa ngakak-ngakak, ono sing nyekel ndase, ono sing ndodok-ndodok, ono sing blungker-blungker, ngetawain Nabi semua. Aduh Muhammad, wong-wong ben ngomong kok niki edan, aku gak percaya saiki edan pasti kon. Wis gendeng kon. Wah, edan kon Muhammad, wis kon gak akal gak waras. Kowe dua caci maki. Ngamuk Sayyidina Abu Bakar ya iki ceritane. Akadzabtumuhu. Apa kalian mendustakan Muhammad? Fa wallahi, demi Allah, kalau Muhammad cerita yang lebih dari ini aku percaya. Nah, disitulah langsung dapat gelar Siddiq. Kalau ono wong percaya mbek Nabi kayak Nabi Sayyidina Abu Bakar. Ini baru Siddiq. Nah, akhirnya sudah Rasulullah ceritain semua, ketawa-ketawa diem Rasulullah. Setelah diem Rasulullah baru Muhammad, kau ke Masjidil Aqsa ya? Piro jendeloe, piro pintune. Disebut Jibril datang, langsung ngasih kayak layar. Sampai ini. Ada sekian, di sebelah sini sekian, ini sekian, tepat semua. Betul. Ayo. Ketua Takmir Masjid Nur nih. Piro jendela memang. Ayo bisa jawab ayo. Dukur mengisor piro berapa sof ini tak ngerti. Ini Rasulullah ditanya gitu, dijawab dengan perinci. Duh kok betul ya Masjidil Aqsa itu begini, ini gini. Ada Kathibil Ahmar. Kathibil Ahmar itu tempat dikuburnya Nabi Ibrahim. Keluar ke sini dengan jarak Romil Hajar, lemparan batu sekitar berapa puluh meter, disitulah dikuburnya Sayyidina Ibrahim. Kemudian ininya begini, kubahnya seperti ini, tingginya sekian. Mang saya ngakak-ngakak. Lho kok terbalik. Mari kayak sungguh wis senep peteng wong-wong iki. Lho tepat. Hei Muhammad, apa maneh? Kau kan pasti naik lewat udara. Iya, dengan buruk. Kamu lihat enggak rombongan dagangnya orang Mekah sampai di mana? Ada sekitar berapa kilo dari sini. Mereka hari Rabu nyampe. Iki dina apa rek? Minggu. Kurang-kurang dina ya. Rabu nyampe. Sebelum terbenam matahari mereka sampai di sini. Abu Jahal bingung, mau menjatuhkan Rasulullah, dibully dan segalanya. Malah justru sebaliknya yang terjadi. Mereka bingung. Loh kok Muhammad tahu semua? Nggak mungkin ini zaman gak ada internet ya. Mana bisa tahu? Kayak lihat langsung, nggak ada foto. Dulu ya sudah, bubar. Kita lihat hari Rabu sebelum maghrib, bener nggak Muhammad? Pulang. Ketar-ketir hadirin. Rasulullah bilang, sebelum pulang tak kasih tahu. Rombongan itu ada satu yang ontanya kesesat.
Ada yang kehilangan ini, ada yang airnya itu dipindah, Rasulullah pindah waktu itu, ada yang airnya dipindah. Nanti tanyakan, betul enggak? Jadi itu Rasulullah waktu Isra lihat rombongan waktu itu, ketika lihat rombongan ada satu dikasih tanda bahwa Rasulullah tahu. Wes, Rebu titeni selesai. Rebu sebelum matahari terbenam. Kok subhanallah terlambat 1-2 jam perjalanan. Katanya Allah, malaikat, aku nggak rela kalau Nabiku Muhammad dihina kaumnya. Terus ndekno matahari. Sampai nunggu rombongan datang. Baru rombongan itu datang sebelum matahari terbenam. Pas mereka yang nertawakan, yang bilang gila, diam semua. Rombongan dikumpulkan. Bener nggak ada yang iya kemarin waktu di sini otaknya ini hilang. Ini bener nggak ada orang yang ngambil minuman? Iya betul. Plek semuanya. Famin human sodaku, langsung beriman sebagian. Tapi Abu Jahal langsung teriak, Muhammad memang penyihir ulung, sahir top, memang hebat kon Muhammad. Gak ono penyihir Muhammad. Jadi akhirnya di stempel Nabi Muhammad penyihir. Setelah itu baru orang tahu bahwa Abu Bakar mempercayai Nabi tepat sasaran karena beliau gak pernah bohong. Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah.